Hai semuanya. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat dan menuntut, seringkali kita merasa lelah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Otak kita, organ yang paling kompleks dan penting, terus-menerus bekerja memproses informasi, membuat keputusan, dan menghadapi berbagai tantangan. Namun, pernahkah kita berpikir untuk melatih otak kita layaknya otot di tubuh? Bukan hanya sekedar belajar hal baru, melainkan melatihnya dengan cara yang unik dan menyenangkan. Inilah inti dari neurobik, sebuah konsep yang mungkin terdengar asing, namun menyimpan potensi besar untuk meningkatkan willpower atau daya tahan mental kita. Bayangkan saja, jika kita rutin berolahraga untuk menjaga tubuh tetap bugar, mengapa tidak melakukan hal yang sama untuk otak kita? Neurobik adalah jawabannya. Sebuah senam otak yang dirancang untuk memperkuat koneksi saraf, meningkatkan fleksibilitas mental, dan pada akhirnya membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi godaan dan kesulitan. Konsep neurobik pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence C. Katz, seorang ahli saraf terkemuka. Ia berpendapat bahwa seiring bertambahnya usia, otak kita cenderung menjadi kurang fleksibel dan kurang responsif. Ini bukan takdir yang tak terhindarkan, melainkan sebuah kondisi yang bisa dicegah dan diperbaiki. Sama seperti otot yang mengecil jika tidak digunakan, jaringan saraf di otak juga bisa melemah jika kita terus-menerus melakukan hal yang sama. Kita bangun, sarapan, berangkat kerja dengan rute yang sama, duduk di meja yang sama, melakukan pekerjaan yang sama, dan pulang ke rumah dengan rutinitas yang juga sama. Tanpa kita sadari, rutinitas ini membuat otak kita berada dalam mode autopilot, hanya menggunakan jalur saraf yang sudah sangat familiar. Akibatnya, jalur saraf baru tidak terbentuk dan jalur yang sudah ada menjadi kurang efisien. Inilah yang membuat kita merasa stuck dan kesulitan untuk membuat perubahan. Entah itu berhenti merokok, memulai kebiasaan sehat, atau menyelesaikan proyek yang menantang. Willpower kita terkuras habis hanya untuk menahan kebiasaan yang sudah mengakar kuat. Lalu, bagaimana neurobik bekerja? Sederhana saja, neurobik mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman mental. Tujuannya adalah untuk membangun jalur saraf baru dan memperkuat jalur yang sudah ada dengan cara yang tidak biasa. Ini bukan tentang memecahkan soal matematika yang rumit atau menghafal deretan angka, melainkan tentang melibatkan panca indera kita dalam cara yang berbeda. Misalnya, mencoba memakai jam tangan di tangan yang berlawanan dari biasanya, menyikat gigi dengan tangan non-dominan, atau menutup mata saat mandi untuk mengandalkan indera peraba. Kegiatan-kegiatan kecil ini mungkin terlihat sepele, namun efeknya luar biasa. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak biasa, otak kita dipaksa untuk menciptakan koneksi saraf baru untuk mengendalikan gerakan dan memproses sensasi yang tidak familiar. Ini seperti membuka jalan pintas baru di otak, yang pada akhirnya akan membuat otak kita lebih adaptif dan fleksibel. Dengan semakin fleksibelnya otak, kemampuan willpower kita juga akan meningkat. Willpower seringkali dianggap sebagai cadangan energi mental yang bisa habis. Ketika kita terus-menerus menggunakan willpower untuk menahan godaan, seperti menolak sepotong kue coklat atau menunda-nunda pekerjaan, cadangan ini akan menipis. Neurobik membantu kita mengatasi masalah ini bukan dengan mengisi ulang cadangan, melainkan dengan membuat wadah willpower kita menjadi lebih besar dan lebih efisien. Ketika otak kita lebih fleksibel dan terbiasa beradaptasi dengan hal-hal baru, kita menjadi lebih mudah untuk membuat keputusan yang sulit dan menahan diri dari godaan. Ini karena otak kita tidak lagi hanya mengandalkan jalur saraf lama yang memicu kebiasaan buruk, melainkan memiliki banyak pilihan jalur baru yang bisa diambil. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang ingin memulai diet sehat. Setiap kali ia melihat makanan cepat saji, otak lamanya akan langsung mengaktifkan jalur saraf yang mengatakan, "Ini enak, makan saja." Jalur ini sudah sangat kuat karena sering digunakan. Jika ia hanya mengandalkan willpower murni, ia akan terus-menerus berperang melawan jalur ini, yang akan sangat melelahkan. Namun dengan neurobik, ia bisa melatih otaknya untuk tidak selalu mengambil jalur yang sama. Misalnya dengan mencoba resep baru yang sehat setiap minggu, ia memaksa otaknya untuk menciptakan jalur saraf baru yang berhubungan dengan makanan sehat.
Ia juga bisa mencoba pergi ke supermarket dengan rute yang berbeda, atau bahkan berbelanja dengan mata tertutup untuk menebak tekstur buah dan sayuran. Kegiatan-kegiatan ini melatih fleksibilitas otak, yang pada akhirnya akan memudahkan ia untuk membuat pilihan yang lebih sehat tanpa harus menggunakan seluruh willpower-nya. Willpower yang kuat bukan hanya tentang menahan godaan, tetapi juga tentang kemampuan untuk fokus dan konsisten. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, menjaga fokus adalah tantangan besar. Neurobik membantu melatih otak untuk tetap fokus dengan cara yang tidak membosankan. Misalnya, cobalah mendengarkan musik dari genre yang tidak pernah Anda dengarkan sebelumnya, dan coba identifikasi setiap instrumen yang digunakan. Ini memaksa otak Anda untuk mendengarkan dengan lebih seksama, melatih kemampuan konsentrasi. Atau, cobalah membaca buku dengan suara keras di tempat yang ramai. Ini melatih otak Anda untuk menyaring suara-suara di sekitar dan tetap fokus pada teks yang sedang Anda baca. Semakin sering Anda melatih otak untuk fokus dalam situasi yang berbeda, semakin kuat pula kemampuan Anda untuk fokus pada tugas-tugas penting yang merupakan fondasi dari willpower yang kuat. Salah satu aspek menarik dari neurobik adalah bahwa kegiatan ini tidak memerlukan waktu khusus atau peralatan mahal. Anda bisa memasukkannya ke dalam rutinitas harian Anda. Misalnya, saat Anda sedang menunggu antrian, cobalah tebak usia orang-orang di sekitar Anda, atau hitung jumlah ubin di lantai. Saat Anda sedang makan, coba makan dengan tangan non-dominan, atau makan sambil menutup mata untuk lebih menghargai rasa dan tekstur makanan. Kegiatan yang baru Anda lakukan membuat otak Anda seperti dinyalakan kembali. Neuron-neuron baru akan terbentuk, dan sinapsis-sinapsis baru akan terjalin, membuat jaringan saraf Anda menjadi lebih padat dan efisien. Perlu diingat, neurobik bukanlah solusi instan. Seperti halnya olahraga fisik, konsistensi adalah kuncinya. Tidak ada gunanya melakukan senam otak satu kali dan berharap willpower Anda langsung meningkat drastis. Lakukanlah secara rutin, bahkan hanya 5-10 menit setiap hari. Coba satu kegiatan neurobik baru setiap minggu, atau bahkan setiap hari jika Anda mau. Seiring waktu, Anda akan merasakan perubahannya. Anda akan merasa lebih mudah untuk mengambil keputusan, lebih tangguh dalam menghadapi tantangan, dan lebih mudah untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini mengikat Anda. Anda akan menyadari bahwa willpower bukanlah sumber daya yang terbatas, melainkan sebuah otot mental yang bisa dilatih dan diperkuat. Pada akhirnya, neurobik adalah sebuah ajakan untuk hidup dengan lebih sadar dan penuh rasa ingin tahu. Ini adalah sebuah pengingat bahwa otak kita bukanlah mesin yang statis, melainkan sebuah organ yang hidup dan terus berkembang. Dengan memberikan tantangan-tantangan baru, kita tidak hanya menjaga kesehatan mental kita, tetapi juga membuka pintu menuju potensi diri yang lebih besar. Willpower yang kuat bukanlah hasil dari perjuangan yang tak berhenti, melainkan hasil dari otak yang fleksibel dan siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Jadi, mengapa tidak memulai senam otak Anda hari ini? Mulailah dengan hal-hal kecil dan saksikan bagaimana perubahan-perubahan kecil tersebut secara bertahap membangun fondasi willpower yang kokoh yang akan menemani Anda dalam setiap langkah perjalanan hidup.